Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Maharani Wandi Putri dengan NPM 211002035. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas industri halal mengenai dokumen persyaratan untuk sertifikasi halal. Di sini saya mengambil sumber dari website Sukopindo, yang mana saya akan menjelaskan bagaimana sih tata cara serta dokumen persyaratan yang harus dipenuhi melalui layanan sertifikasi halal oleh PT Sukopindo selaku lembaga pemeriksa halal atau LPH. Penjelasan sertifikasi halal. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan sebuah produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang didasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI atau Komite Fatwa Halal. Sedangkan lembaga yang bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk adalah Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Adapun ruang lingkup dari sertifikasi halal yang pertama yaitu permohonan submit dokumen melalui aplikasi Si Halal. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal, submit dokumen pendukung, serta memilih LPH Sukopindo secara online hanya melalui aplikasi Si Halal milik BPJPH. Permohonan dan dokumentasi yang disubmit lalu akan diverifikasi oleh BPJPH. Yang kedua, pembayaran oleh pelaku usaha. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh BPJPH, kemudian BPJPH menerbitkan invoice berdasarkan pengisian dan persetujuan biaya LPH Sukopindo di aplikasi Si Halal. Setelah pelaku usaha membayar biaya ke BPJPH, maka BPJPH selanjutnya menerbitkan surat tanda terima dokumen atau STTD sebagai bukti bahwa permohonan sertifikasi halal telah diterima. Yang ketiga, pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. LPH Sukopindo melakukan pemeriksaan atau audit untuk memastikan kecukupan dan kelengkapan dokumen, kemudian memastikan kesesuaian dokumen dengan penerapan di lapangan melalui site visit. Apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka akan dilakukan pengujian. Yang keempat yaitu perbaikan dan pelaporan. Pelaku usaha melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian audit jika ada, dan menyampaikan bukti tindakan perbaikan untuk diverifikasi lebih lanjut hingga dinyatakan telah memenuhi persyaratan kriteria sistem jaminan produk halal. Selanjutnya, LPH Sukopindo menyusun laporan pemeriksaan atau audit kehalalan produk dan menyampaikan laporan tersebut ke MUI. Kemudian yang kelima, penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Halal. Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Halal menetapkan kehalalan berdasarkan laporan pemeriksaan atau audit oleh LPH Sukopindo dan menerbitkan ketetapan atau KH. Proses sertifikasi halal ini belum selesai dan bukan merupakan sertifikasi halal. Ketetapan halal tidak diberikan kepada pemohon atau pelaku usaha. Kemudian yang keenam, penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam bentuk e-sertifikat berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Halal dan menyerahkannya langsung ke pelaku usaha pada aplikasi Si Halal. Materi selanjutnya mengenai berapa lama proses mendapatkan sertifikasi halal. Secara keseluruhan, hingga mendapatkan sertifikat halal ialah 21 hari kerja. Dengan rincian sebagai berikut, yang pertama yaitu verifikasi BPJPH dengan durasi 2 hari kerja, kemudian audit oleh LPH Sukopindo selama 15 hari kerja, kemudian penetapan kehalalan hingga terbit ketetapan halal oleh MUI atau Komite Fatwa selama 3 hari kerja, dan yang terakhir yaitu penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH selama 1 hari kerja. Berapa sih biaya permohonan sertifikat halal per sertifikatnya?
Untuk usaha mikro dan kecil dikenakan biaya Rp300.000, kemudian untuk usaha menengah dikenakan biaya Rp5 juta, kemudian untuk usaha besar atau berasal dari luar negeri dikenakan biaya sebesar Rp12.500.000. Biaya tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk, transportasi, dan akomodasi, serta pengujian laboratorium jika diperlukan. Selanjutnya mengenai masa berlaku dari sertifikasi halal. Sesuai dengan ketetapan Majelis Ulama Indonesia nomor Kep/49/MUI/V/2021, masa berlaku sertifikat halal adalah 4 tahun. Selanjutnya, 3 bulan sebelum masa berlaku habis atau kadaluarsa, pemilik sertifikat disarankan untuk segera melakukan perpanjangan. Kemudian persyaratan mendapatkan sertifikasi halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen persyaratan. Yang pertama yaitu nomor induk berusaha atau NIB. Cara membuat sertifikat halal yang pertama yakni dengan melampirkan data pelaku usaha berupa nomor induk berusaha atau NIB. Jika tidak memiliki NIB, bisa menggunakan dokumen lainnya seperti NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKP, dan perizinan lainnya yang menyatakan secara sah jika Anda memiliki izin usaha. Kemudian yang kedua yaitu fotokopi KTP. Yang ketiga, daftar riwayat hidup. Yang keempat, salinan sertifikat penyelia halal dan salinan keputusan penyelia halal. Yang kelima, nama dan jenis produk. Yang keenam, daftar produk dan bahan yang digunakan. Yang ketujuh, proses pengelolaan produk. Dan yang terakhir, dokumen sistem jaminan halal. Kemudian yang terakhir ada persyaratan mendapatkan sertifikat halal secara gratis. Dikutip langsung dari akun Instagram Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM memberikan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku usaha mikro terpilih. Cara membuat sertifikat halal untuk UMKM wajib melampirkan persyaratan. Yang pertama yaitu nomor induk berusaha atau NIB, yang kedua nomor induk kependudukan atau NIK, yang ketiga melampirkan alamat domisili yang jelas, kemudian yang keempat mengisi formulir pendaftaran online di link yang telah dicantumkan, kemudian yang kelima merupakan usaha mikro atau usaha dengan modal di bawah 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian hasil penjualan tahunan kurang dari 2 miliar. Yang keenam, paling sedikitnya memiliki 1 jenis produk dan sudah memiliki pasar yang sudah diproduksi secara kontinu selama 1 tahun. Kemudian yang ketujuh, memiliki website atau media sosial. Yang kedelapan, mengikuti prosedur atau cara membuat sertifikat halal yang berlaku. Yang kesembilan, menyertakan nama produk. Kemudian yang ke-10, memiliki sertifikat SPP IRT. Dan yang ke-11, melampirkan daftar produk dan bahan yang digunakan. Yang ke-12, proses pengolahan produk. Dan yang terakhir yaitu pernyataan pelaku UMI yang memuat ikrar atau akad kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta PPH atau proses produk halal. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi yang ada di dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada keliru atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.